sebenarnya saya lulusan pesantren, Bang, mau ngecas lampunya nih mati. Lu cara ngejemput knowledge-nya tuh dengan kursus. Yang tahu-tahu aja. Kali ini gue bersama Bang Busong. Halo Bang. Apa kabar Bang? Baik Bang. Gimana Bang? Alhamdulillah sekarang. Sehat. Alhamdulillah sehat, baik ya. Sehat. Udah lama kita nggak ketemu nih Bang Busong ya. Kali ini kita nih guys podcast pertama, episode pertama bersama Bang Busong, salah satu orang yang gua kenal dari pertama gua kali masuk bar sampai sekarang ya. Gua hampir 12 tahun di bar, masih kenal beliau nih. Gila. Nih kalau lu kemana-mana nih bro, lu bakalan sama Bang Busong gitu. Lu kenal Busong gak? Kenal. Dari mana aja kenal Bang sama lu. Kenapa itu Bang? Gimana ya, mungkin awalnya pada saat ngerasa banyak dikenal orang ini pada saat kursus bartender awal dulu tahun 2004. Tahun 2004 itu saya ada dapat info ada kursus GBC waktu itu di Jalan Jaksa. Tepatnya nama tempatnya itu BFC. BFC itu apa Bang? BFC itu Bar Fans Club, mungkin udah masuk angkatan saya nggak tahu, lupa, ada angkatan ke-5 atau ke-6 gitu kan. Saya gabung di situ belajar pertama. Jadi saya Bang, gua aja Bang. belajar bartender, kursus bartender di sana. Tahun berapa Bang? Tahun 2005 kalau nggak salah itu. 2004. Gue masih sekolah tuh Bang. Kelas berapa ya? 2004 2005. Oh, gue kelas 3 SMP Bang. Enggak, kelas 1 SMA gue. Gila. Lu udah ngebar tuh Bang. Udah ngebar 2000. Lu sekolah di mana Bang? Basically jujur sebenarnya saya lulusan pesantren Bang. Sama Bang. Pesantren mana Bang? Jawa Timur, Ponorogo. Apa? Gontor? Wali Songo. Anjay, Wali Songo. Salafi ya? Nggak salafi sih, masuk modern cuma Oke. Cuma beda desa aja sih waktu itu sebenarnya. Awal-awal sebenarnya mau masuk Gontor, cuma karena waktu itu belum paham banget baca Al-Quran. Nggak bisa banget karena kan syaratnya kan harus bisa baca Al-Quran. Ya akhirnya pindah. Itu nggak jauh karena di sana juga kebetulan ada saudara namanya Pondok Pesantren Wali Songo. Karena ada saudara makanya masuk di situ. Lulus pesantren itu tahun 99. Ya, Anjay. 99. Setelah itu revolusi itu. selevel sama SMA. Reformasi ya. Reformasi. Itu lulus SMA. Lulus SMA tahun 99. SMP di Jakarta SMP di Jakarta. Di mana Bang? SMP di Jakarta di 128 waktu itu. Di sini di daerah namanya? Ya, Dutik. Ya itulah. 128 di Duren 3. Ya. Karena kan awal waktu itu kelahiran tahun berapa sih Bang? Gue kelahiran tahun 83. 83. Beda berapa tahun gitu ya? 3. Udah kepala 4 Bang. Gila. Udah kepala 4 Tapi masih Bang. aktif di bar ya Bang? Ya. Nah ini guys, lu kalau di bar tuh lu semakin tua makin jadi tuh. Jadi badan gede. Dulu kurus pasti ya. Sama gue awal-awal masuk bar Pebble tuh kurus banget gue Bang. Kurus ya? Iya. Ceking banget ya. Abis karena udahnya begadang. Lu jarang makan, masuk bar, kena asap rokok tuh. terus. SMP lulus Jakarta, ke pesantren 3 tahun. Karena kan di Jakarta kan lagi hits banget tuh sama yang namanya tawuran gitu, tawuran yang parah banget. Udah akhirnya pesantren, lulus 99 2000 waktu itu, 99 2000 pas lulus juga nggak kepikiran juga kan kita jalan hidup kan nggak ada yang tahu. Jalan hidup nggak ada yang tahu. Iya Bang, jalan hidup nggak. Bener. Jalan condet gue tahu. Ya sempet kepengen
jadi wartawan waktu itu, pengen jadi Wartawan wartawan. apa, Bang? Pokoknya orang media lah. Oh, pokoknya orang media lah ya. Media lah, lebih ke media gitu, karena lebih ke humas sih sebenarnya. Nah, habis sempat kuliah di ISIP, Lenteng ISIP Agung. ini kampus Lenteng Agung, tercinta. kampus tercinta. Anjay. Sempat di ISIP, ngambil politik. Lu politik. Ambil politik. Ya. Kok lu kebal? Nah, itu Nah, dia itu makanya. Gue juga gitu, Bang. Jadi gue sekolah SD MI tuh dulu. Kan karena ya Betawi ya, Bang ya. Iya. Dimana lu ya tahu agama aja dulu Ya, gitu. betul. Lu mau bandel juga. Dasar. Iya, lu mau bandel terserah lu. Yang penting lu balik lagi ya kan. Bener. Pasti MI gue. Setelah itu SMP gue mondok tuh, Bang, kalau gue. SMP gue mondok di Jagakarsa tuh yang kemarin GBC sahur bersama itu Pondok Anuria tuh. Yang tahun kemarin ya? Iya, yang tahun kemarin. Lanjut. Tadi lagi ada ini ya, mati lampu kita, malum perdana ya. Iya. Apalah. Gak apa-apa lah ya. Terang nggak? Oke. Lanjut ke Wali Songo SMA. Tahu Sorop, mantap dong ya. Tahu Sorop ngerti lah. Tahu Sorop ngerti lah. Ngerti lah ya. Nah, habis itu kan kuliah kan di SIP kan. SIP, kampus tercinta. Ambil politik. Ngambil HI sebenarnya. HI itu apa? Hubungan internasional. Anjay. Hubungan internasional, lebih ke politik sih sebenarnya. Cuma kayak ini lu si Panji Pragiwaksono ya. Mungkin. Iya. Mungkin. Cuma Panji atau siapa gitu, ada artis tuh dia kuliah alumni ISIP tuh artis tuh ada Eko Patrio. Ada Iwan Fals. Ada Iwan Fals tuh alumni ISIP tuh dulu. Oh iya. Alumni ISIP dulu. Terus mungkin karena lingkungan kali ya. Karena lingkungan yang agak ekstrim sih. Ekstrimnya? Ekstrimnya yang narkoba lah, apa segala macam kayak gitu. Tapi narkoba nggak lo? Yang tahu-tahu aja. Iya, TPA. Yang tahu-tahu aja. Ya akhirnya ya lu belajar pada saat ujian aja gitu loh. Pada saat semester pertengahan semester baru mulai belajar. Tahu ya. PTW ya. Tapi alhamdulillah lu nggak kena, Bang. Alhamdulillah gue nggak. Alhamdulillah gue nggak sampai kayak gitu pada saat itu. terus. Karena ngelihat sempet mungkin di tahun itu lagi cari inspirasi ini kemana sih ini gitu loh. Nyari jati diri ya. Posisi itu bener-bener nyari bahan jati diri ini mau kemana sih, mau apa sih sebenarnya gue nih mau kemana gitu loh. Nah pas awal-awal banget itu sempet jalan ke Monas, Monas ada beberapa orang lagi latihan main botol gitu kan. Wah, nih flaring zaman-zaman gitu. Itu awal-awal tuh 2000 memang 2000, ini ya 2001 2002 memang apa namanya tuh. Memang lagi innya di lagi mungkin lagi hits banget di bar kali ya gitu. Nah pada saat itu ada lihat lihat juggling gitu kok. Ini kok kayaknya seru banget gitu. Mereka lempar botol, main shaker gitu kan. Wah, oke lah. Nah, setelah itu cari info, saya ngambil perhotelan B1 perhotelan di Bina Sarana Pariwisata. BSP, Bina Sarana Pariwisata. Waktu itu di Pasar Minggu saya ngambil D1. Sumuran kakak gue lu. Saya ngambil D1 itu 2002 inget banget tuh 2002 awal karena kan saya di DO semester 3. Kenapa? Semester 3 ya nilainya itu. Maka lu ya udah kelihatan tuh barte-bartenya dari situ. Nasakom deh. Nasib 1 koma pokoknya. Kira nasionalis dan komunisme. Bukan. Itu apa tuh? Nasakom nasib 1 koma pokoknya. 1 koma. Oh. Ya udahlah. Bukan di situ mungkin ya, Bang. Mungkin bukan di situ. Nah, awal-awal memang perjalanan itu tuh begitu ya. Ngambil D1 perhotelan, BSP Bina Sarana Pariwisata. Cuma sekarang kampusnya udah nggak ada. Udah jadi pom bensin sekarang. Pertama-tama itu dapat job training waktu itu di Pulau Bidadari. Pulau Seribu, Pulau Bidadari, Pulau Seribu. Mungkin lagi hitsnya di bar seperti apa, lagi mulai grow up. Kok di sana sih, Bang?
Awal-awal banget itu dapat job training 3 bulan di sana. Terus selesai job training di sana, tiba-tiba temen kuliah tuh ada yang nawarin, bang, ada job nih gitu, namanya Indra. Itu tahun 2002, cuma sekarang udah Si Indra sih banyak. udah lost Indra contact. mana bang? Ada lost contact, udah lost contact, udah lama banget. Ada temen ngajakin. Itu yang pertama kali Iya, ngajak pertama lu ke bar. kali ke bar. Bang, ada job nih. Manggilnya udah bang apa? Iya, waktu itu ya udah Nama selevel. asli siapa sih bang? Siapa tuh? Nama lu? Nama gua. Nama asli Agus sama Abdillah sebenarnya. Agus sama Abdillah. Terus? Kenapa bisa Pasti jadi lahirnya September lu ya? Nggak, Agustus dong. Agustus dong. Iya, kalau September safety ya. Septian tuh September tuh ya. Iya, benar. Nah, Terus lu diajak tuh. diajak. Nah, waktu itu job training awal itu di Jayapap. Jayapap Beneran. Jayapap itu gue tahu tuh pernah ada jadi gue pernah ada nonton YouTube klub zaman dulu tuh ya, ada termasuk Jayapap. Tanamur. Iya ya. Tanamur. Tapi udah close. Wah, udah tua banget. Jayapap sampai sekarang masih ada. Adanya di Tamrin. Oh iya. Ada di Tamrin, di Gedung Jaya belakangnya. Oh. Nah, Jayapap. Oh. Konsepnya itu jazz. Jazzy. Itu Jazzy bar gitu ya. Itu pub pertama di Jakarta tahun 1983. Ah, Jay. Saya lahir 84. Lu barengan ini dong. Lebih tua Jayapap kayak 1 tahun. Iya. Lahir 84. Beneran. Jayapap itu pub pertama di Berarti Jakarta. emang lahir karena lu ya bang? Mungkin. Enggak lagi lah. Nah, terus nama lu Busong itu dari mana? Belum. Itu Oke, nanti. Gue masih tungguin nih. Belum. Itu nanti. Terus. Nah, habis dari teman ngajak ke Jayapap. Nah, Jayapap itu punyanya Frans Tumbuhan. Mungkin pernah tahu. Itu artis ya, lawas. tahu gua. Nah, istrinya kan Rima Melati yang belum lama meninggal. Iya, Tahu Rima Melati itu. Karena Yang Frans Tumbuhan yang pemain film. Iya, film tahu gua. lebar. Rima Melati itu biasanya yang jadi ibunya dia aja udah tuh biasanya. Betul. Nah, Frans Tumbuhan sama Rima Melati. Nah, pertama kali kerja di bar, pertama kali yang bener-bener pure lu lihat alkohol yang lengkap banget, lu bisa tahu vodka, wine, rum, gin, tequila di situ semua pertama kali bener-bener lihat oh gini. Awal-awal belajar inventory, ya itu di situ. Inventory awal belajar seru deh. Nah, di situ bisa bener-bener yang jenis lagu jazz baru tahu di situ. Jazz tuh kayak gimana sih, yang musik aneh gitu kan. Ya mungkin ya. Zaman itu kan aktis. Ya, betul kan? yang Disco kan. Disco klasik. Ya, disco klasik. Destak tuh. Nah, itu awal-awal di situ. Nah, di sana job awalnya cuma di training 3 bulan. Cuma mungkin karena lihat mereka mungkin menilai kita bagus secara attitude. Kita diambil 1 tahun kerja di sana 2003. 2002-2003 kerja di sana 1 tahun. Jadi apa bang? Jadi barbek. Bener-bener jadi barbek. Barbek tuh cuci ya. Bantu cuci gelas, nyapu, ngepel, buat zaman dulu segala macam. Apa sih barbek mah? Ya zaman gua barbek juga kan. Nyuci barmet tuh ya, panjang. Pasti angkat-angkat. Sekarang anak barbek sekarang jarang tuh bang. Kenapa nggak pada mau lo? Tuh. Uniknya Jayapap tuh banyak yang bilang itu waiternya, bartendernya itu tua-tua, berumur semua. Tua-tua gimana bang maksudnya? Jujur, pada saat saya kerja di sana tahun 2002 ya, itu bar manajernya ada namanya almarhum Pak Toto. Dia orang HI. HI itu apa? Hotel Indonesia. Dia orang HI. Hubungan internasional lagi nih. Bukan. Hotel Indonesia. Dia orang HI yang notabene udah lebih dari 20 sebelum Kempinski ya. Oh. Dia 20 tahun di HI pada saat itu. Zaman-zaman adanya Cendana Koktail nggak sih bang? Itu jauh. Jauh ya? Itu jauh. Itu masih jauh lah untuk. Jauh maksudnya jauh ke belakang? Jauh ke belakang pasti. Itu jauh ke belakang. 80-an berarti. 80-an dia udah ada ya. Udah ada.
Almarhum Pak Toto. Nah, banyak belajar pertama kali. Beliau orang Cianjur, cuma mungkin kenal sama bartender pertama di Jakarta Pak siapa waktu itu ya? Ada lupa. Nah itu boleh tuh Bang, kalau lu inget Ada lupa. bartender. Waktu. Nah ntar di konten Instagramnya GBC tuh kita tongolin tuh ya. Siapa sih Iya, pertama ada. Gue juga penasaran Bang jadinya. Ada tuh. Nah di sana masuk setelah 1 tahun di sana, akhirnya karena ada tawaran bagus, pengen lebih luas lagi, pengen tahu lagi dunia bar yang lain. Temen itu berapa tahun Bang? Di sana 1 tahun. 1 tahun doang tuh. Jadi barback. Jadi barback 1 tahun. Pengen berkembang lagi. Akhirnya pengen tahu nih kehidupan yang bener-bener lu yang kayak gimana sih gitu. Ininya kehidupan bar kayak gimana? Bar sebenarnya tuh kayak gimana sih? Nah emang sebelumnya kan memang belum pernah. Enggak, maksudnya biasa aja gitu barnya. Biasa aja sih, maksudnya ya lu kerja klub atau di Jaya Pub aja waktu itu kan. Oh ya, disco juga ya. Disco di Jaya Pub aja. Jazz kayak resto juga nggak? Lebih ke konsep western sih di sana kan western banget. Di Jaya Pub 1 tahun. Jaya Pub coba gue lihat Jaya Pub kayak gimana ya. Jaya Pub bisa dilihat searching. Oke. Jaya Pub itu klasik. Oh itu. Kita cari informasi untuk kerjaan. Saya masuk eksotik. Wah, eksotik. EXO ya? 2003. Ini bagi lu yang tahu EXO pasti langsung kota Pride ya. Awalnya nge-play jadi waiter. Jadi awalnya server. Jadi waiter. Dulu sebutannya waiter ya. Waiter. Kalau sekarang mah udah di lowongan tuh tulisannya server. Kalau zaman lu waiter, waitress. Iya betul. Ya, kan? Awalnya nge-play jadi server. Jadi waiter. Lah kenapa Bang? Lu kan dari bar. Basic ya kan, yang namanya kita pengen cari yang lebih apa gitu kan, lebih apa? Duitnya lebih banyak. Lebih mungkin tipnya ya. Apalagi ada itu-itunya tuh. Pokoknya lebih deh. Ya lu buat lu yang tahu EXO, ya kan lu tahu tuh yang lebihnya di mana. Gua enggak usah ceritain. Eksotik. Iya kan Bang? Benar. Lebihannya di mana ya? Eksotik tuh YTTA yang tahu-tahu aja. Ya YTTA. Yang tahu-tahu aja benar. Nah, masuk eksotik, ternyata posisi waiter itu udah full. Nah, akhirnya ada posisi barback nih gitu kan. Barback lagi ya, karena udah deh gitu, jalanin aja dulu gitu kan. Waktu itu di eksotik tahun 2002-2003 itu. Nah ini eksotik nih. Gaji basic saya cuma 500.000. Kopek Bang, gede lah kalau itu Bang. Tar dulu. Apanya? Tar dulu. Ya, gue tungguin cuma kerennya ini, saya dalam sebulan saya bisa menghasilkan uang 8 juta, Pak. 8 juta di tahun 2023. 2002 aja gue sekolah jajan ceban, men. Iya. Kalau lu akumulasiin sebulan, 300.000 dia udah punya duit 8 juta, men, anak muda. Tuh bar zaman dulu gitu ya Bang ya. Gokil sih. Itu belum sama tip. Ya itu tip udah itu udah sama ya include-nya. Nah itu dia ya YTTA tuh. Itu kita tahu aja tuh EXO kayak gimana. Cuma mungkin waktu itu di masa itu orang juga banyak yang bilang di sana paling bagus. Apanya? Income-nya, vitaminnya. Oh gitu ya. Vitaminnya. Permennya ya. Permennya paling enak di sana. Paling bagus. Okay. Se-Jakarta itu paling bagus di sana ya. Oke. Pas eksotik itu kan karena kan genrenya berbeda. Pada dia masa itulah ya Bang ya. Dia host musik. Dia host musik. Masuk ke eksotik sebagai barback. Host juga baru host musik tuh juga baru in banget juga di Jakarta kan. Jadi barback di sana. Nah, di jalan 6 bulan bekerja di sana juga ada beberapa senior. Saya sebagai senior siapa ya Bang dulu? Waktu itu ada Bang Imron namanya. Ada Bang Imron. Kemana itu Bang orang? Entah, nggak tahu kemana. Nah, ternyata saya juga ketemu yang namanya Pak Bim. Beliau bartender saya di sana. Lu ketemu di mana? Di eksotik. Nggak, dulu kita yang pernah ke ini Bang, ke yang di Sudirman. Yang di Sudirman? Yang
sama Mora Batak. Ah, Itu Bim Bim kan? bukan, beda lagi. Oh, Bim Bim bukan Bim Bim Bukan, itu. bukan, Oh, bukan, iya, iya. bukan, beda lagi. Bukan slang juga kan? Bukan. Terus Bim. Bukan. Nah, ketemu sama Bang Bim Bim, sama Bim Bim, kalau nggak salah dia saat ini dia lagi ada project di Surabaya. Oh iya, halo Pak Bim Bim, Ah, tonton nih. Ini ah. anakmu nih. Surabaya. Nah, terus dia sempat di X2 juga kemarin, sempat di Oke. X2, sempat di Holy Wing juga. Hal yang mana? Holy Wing sebagai operational manager Oke. di Holy Berarti Wing bareng juga. lu juga dong. Sempat bareng, tapi beda yang outlet. lu di pick ya. Sempat bareng tapi Hmm. beda outlet. Habis dari di eksotik itu Bang Imron ada juga sama-sama bartender. Saya barback. Rekomendasi untuk kursus bartender pertama kali dari Bang Imron. Bang Imron. Tuh lu masuk ini. Oh, ada nih kursus bartender di Kalau Jalan zaman dulu Jaksa. memang informasi itu sangat minim ya, Bang. Minim banget. Sampai 2000 gue tuh Minim 2000 angkatan pertama masuk bar itu 2013 kalau nggak salah, dan itu gue minim juga tuh, Bang. Gue mau cari kemana sampai kayak fotokopian gitu, karena duit juga kan buat keluarga lah gitu ya. Betul. Terus sampai minjem fotokopian anak-anak yang IBA tuh. Iya, benar. IBA ya kan. Nah terus gue ya dia kursus, gue minta fotokopian itu, Bang, belajarnya tuh. Sesulit itu, men. Sekarang lu enak bisa googling, bisa macem-macem, men. Kalau gampang lah semua. Ngelihat dunia luar bar dulu susah banget ya, Bang ya. Benar, susah banget. Dulu kan awal pertama lu cara ngejemput ke knowledge-nya tuh dengan kursus. Bener-bener kursus. Kita pada saat kita apply waktu itu daftar kursus, pertama kali tuh yang saya ketemuin adalah Bang Jack Arifin. Jack Arifin. Gue wajib kenal nih kayaknya. Ada legend. Nanti kita undang ya, Bang, sometimes ya. Bang pasti. Ada Bang Jack Arifin. Di sana juga ada Bang Ahmad Buseri. Itu mereka udah posisi mereka udah ngajar waktu itu. Ngajar. Ada Bang Aditya Nanda. Oh, Bang Adit tahu. Ada Abah ya? Aditya Nanda. Ya sekarang beliau di Bali. Iya. Gue sempet ikut kompetisi Bali Moon, beliau tuh jurinya itu. Iya. Ada lagi dan memang dari awal di sana ada Bunda Meli. Halo Bunda. Sama Pak Ivan. Mereka yang foundernya di sana. Ada Pak Awai juga, ada Pak Imam juga, ada Bang Hari juga. Bang Hari juga sekarang juga udah lost, udah nggak ketemu lagi. Ada Pak Lani juga di sana, waktu itu udah posisi mengajar. Itu para trainernya ya, Bang? Posisi mengajar di sana. Nah, angkatan saya dulu yang bareng sama saya tuh di tahun 2003-2004 itu ada Freddy Lumena. Pak Freddy. Freddy Lumena itu bareng sama saya. Nah, ada Freddy. Udah kenal, gue tahu. Kalau udah tahu ya. Udah tahu. Ada siapa namanya? Romi. Ada Romi. Mana, Bang? Dia dari Trisakti, tapi sekarang udah lost. Tapi memang zaman-zaman itu trainer memang compatible ya, Bang. Maksudnya yang benar-benar dari paham. Iya, maksudnya yang dari sekolah pariwisata ya. Iya. Gitu. Paham maksudnya. Enggak cuman kalau zaman sekarang lu banyak followers, lu banyak viewers, tapi lu jadi trainer. Kalau zaman dulu memang bersertifikasi ya, Bang. Bener-bener di bidangnya. Iya, paham. Dia belajar benar-benar perhotelan seperti apa, terus administrasi seperti apa, basic knowledge-nya memang dia pelajari dari institusi. Betul. Banyak lah, ada Victor, ada Bang Kiki mungkin udah jauh senior ya, udah. Tapi lu ngajar. Bang Kimok tuh dulu ngajar? Pada saat itu belum kayaknya, belum. Karena kan Bang Kisop kan lagi fokus juga, dia punya kesibukan, punya project. Itulah. Nah, pertama pada saat di sana kita kursus bartender itu materi bener-bener dari awal, dari A sampai Z kita dalam dari waktu belajar 3 bener-bener air tuh, Bang ya. Dari awal sampai akhir. Pendaftaran waktu itu 1 juta itu untuk 3 bulan. 1 juta 3 bulan, men. Itu tahun itu 1 juta. Gede banget. 3 bulan. Kalau lu kurs sekarang lu akumulasiin ya
bisa 4 juta 5 juta ya. Ya mungkin Ya, seharusnya. Kalau sekarang tuh lu enak, banyak Bener. kelas, banyak seminar-seminar yang gratis, tapi lu nggak pada datang. Lu nggak pada mau, sibuk. Men, betapa pentingnya tuh knowledge. 1 juta 3 bulan gitu. Dikejar pakai duit ya bang ya. Ya. Banyak teman-teman yang di sana. Gaji berapa bang kalau itu? Ya itu posisinya masih kerja di eksotik. Iya, gaji berapa ya bang? Masih 500.000 ya. 500.000 tuh men. Lu kursus 1 juta. 2 kali Minus gaji. gak lu? Minus gak lu? 2 kali gaji. Tapi tip gede. Ya tip. Duit setan dimakan iblis bang. Iya sih emang. Gak kelihatan itu Nggak kelihatan. biasanya. Bener. Terus? Kita belain di situ. Nah, habis itu masuk 2 tahun di eksotik, keluar karena juga udah fokus di GBC. Nah, gini, pertama kali pada saat itu sempat Pak Awai ngajar kita tuh Tapi lu tetap masih kerja dan kursus. Jadi lu Kerja. ngebagi waktunya gimana bang? Kan kerjanya kan kita malam. Iya, tapi kan lu pagi harus kursus. Siangnya enggak, kursusnya enggak pagi. Anak bar mana ada yang bangun pagi? Nah, kalau sekarang banyak tuh tim openingan. Enggak lah, capek lah maksudnya. Iya, maksudnya Rata-rata kok di jam kalau kursus di itu klub jam lu sore. malam ya. Kan kita kan kerja malam. Nah, terus kursus jam berapa ya? Kursus kita dari siang lah, dari jam 1-an sampai jam sore di jam 4-an lah itu jam-jam Mata kering pas bang, itu. mata. Ya lumayan, ya itulah Bukan lumayan, lu memang kering. Tapi itu perjuangan Ya ya. itu lo perjuangan gitu kan, kursus malamnya kerja, siangnya kursus. Nah, sempet cabut dari kota karena waktu itu udah kacau deh pokoknya. Kacaunya kenapa? Kacaunya ya dimana pada saat gue kerja di kota itu tahu yang namanya ini, tahu yang namanya tahu yang namanya narkoba. yang namanya semua narkoba. Terus gimana lu ganteng banget pada saat lu kerja di bar gitu lu. Nah, itu kalau gue bilang sih itu bartender sindrom ya bang. Gue juga pertama dulu gitu bang. Dari barback menjadi bartender tuh gue merasa anjing, gue udah punya segalanya, duit ada, tips ada, cewek banyak. Cewek banyak banget. Udah punya motor, kopling aja udah keren bang. Bener. Dari keluar dari eksotik waktu itu cuma masuk 2 tahun. Nah, ada pertama kali awal itu, nah pada saat kita kursus waktu itu Pak Awai pertama kali itu milih saya untuk jadi panitia kompetisi. Oh, itu lu tapi posisi masih jadi bartender di Exo? Masih, waktu itu masih. Lu berapa tahun bang di Exotic? Di Exo itu masuk cuma 2 tahun, 2003 2004. Lu tahu dong tuh ya, orang siapa aja yang masuk. Parah. Mau yang orang-orang terkenal maksud gue yang masuk ke situ lu pasti tahu lu. Parah. Pokoknya bartender itu kayak buku dosa ya bang ya. Parah. Buku dosa para artis. Terus bang. Nah, awal jadi panitia kompetisi. Ya, pertama kali ditunjuk sama Pak Awai jadi panitia kompetisi. Kompetisi apa? Waktu itu kompetisi flare, kompetisi juggling. Kita sebutnya flaring bukan ya. flaring. Dulu kita sebutnya juggling. Juggling ya. Itu diadain waktu itu di Semanggi. Di Semanggi, Bang. Di Semanggi. Di mana? Semanggi. Di Mall Semanggi. Mall Semanggi itu. Di Atmajaya. Iya, Semanggi. Mall Semanggi itu pertama kali itu kompetisi. Udah lama ya, Mall ya? Udah lama banget itu kompetisi. Itu rame sih. Itu rame banget kompetisi. Nah, kompetisi itu saya mau nunjukin sama Pak Awai, Pak saya bisa gitu kan. Kasih bukti lah. Ya, kayak Pak saya bisa buat jadi panitia gitu. Nah, Pak Awai kasih list, itu saya kelilingin semua bar, klub, kafe, diskotik, lounge semua yang ada di itu Jakarta. Cikal Bakalu kayaknya itu awal. Ya, Cikal Bakalu terkenal di bar deh, Bang. Awal. Iya, maksudnya siapa sih yang ya kalau di otak gue nih Bang pertama kali gue punya temen dulu sering cerita gitu, tuh yang bawa Busong tuh. Busong siapa sih? Oh, Busong yang mana sih orangnya? Anjir, sampai santer banget di telinga gue tuh, Busong tuh siapa sebenarnya gitu. Nah, buktiin. Jadi setiap ya membuktikannya pada saat kita visit, kita datang ke outlet itu kita minta kartu nama outlet gitu loh. Ya, pada saat saya datang itu lebih ada sekitar 50 sampai 80 kartu nama. Dulu jadi
kompetisi itu emang lu door to door ya bang. Kita door to door. Kalau sekarang kan lu Kalau kita blast udah langsung media, blast media udah gampang banget. Udah Terus gampang banget. lu kompetisi main cantik-cantikan Ya. video, main cantik-cantikan foto. flyer, Kalau zaman dulu cetak flyer. kayak acara band nih. Iya, cetak maksudnya flyer, cetak flyer. Siapa yang cetak mau flyer. regis gitu ya? Kalau sekarang tuh cetak, kalau kemarin waktu dulu Ini tuh lama-lama ngangkat. bener-bener cetak flyer. Lu cetak flyer keliling gitu kan. Kita minta kartu nama outlet pada saat kasih ke Pak Awai. Hah? Pak Awai, ini saya udah keliling, ini kartu nama. Kaget gitu. Buset banyak banget gitu kan. Buset banyak banget. Iya. Ya gimana? Ya, gitulah gitu kan. Nah, Lu buktiin Ya, lah tuh, lu bisa ya pembuktian. maksudnya ngeling Ya ngeling buat kita informasi gitu ya, kan, kalau buat kita mau ada open kompetisi informasi yang kayak lebih gitu. luas tuh ternyata lu Ya, bisa gitu ya. Nah, Tapi emang passion lu emang begitu ya bang? ya mungkin Iya ya. Sekarang bang emang seneng kayaknya keliling, lu sih. jadi Karena gini ya, dengan lu keliling outlet itu, pertama lu bisa kenal anak baru Oke, gitu kan, yang kedua teman-teman lu bisa kenal teman-teman baru. Nah pada saat kursus di GBC, kursus bartender waktu itu di BFC itu, BFC namanya ya, BFC dulu, bartender. Bar Fans Club namanya. Oh, Bar Fans Club. Bar Fans Club. Pada saat saya kursus, ini ada cerita menarik nih. Apa tuh? Kenapa nama saya bisa kenapa gue dipanggil Busong gitu kan? Iya. Senasaran lu bang. Ini bisa dipanggil Busong sama teman-teman. Awalnya tuh pas lagi di venue itu ada wine yang udah nggak kepake sih sebenarnya, yang udah kebuka. Cuma kayaknya wine yang terlalu- nggak kepake. wine yang udah dibuka, cuma nggak keminum. Spoil. Cuma nggak keminum. Oh, nggak keminum. Nggak keminum. Akhirnya sampai Minuman besok. sisa tamu. Iya. Oh gitu. Masita. Iya. Misita. Iya. Cuma nggak keminum. Terus? Nah, pada saat saya kursus, saya nanya sama Pak Awai. Pak Awai, pas pada saat di venue itu nanya, Pak, ini wine begitu. Ini nggak ini masih tapi lu bisa dulu dipakai dipanggil nggak? Agus aja gitu bang. Agus biasa. Ini masih bisa diminum nggak gitu pada saat di venue? Jangan jangan Gus itu. Itu wine-nya udah busong gitu. Udah busong gitu. Hah? Busong. Busong. Which mean artinya busong Wine itu basi. busuk. Wine basi. Oh iya gitu bang. Iya. Anjing gue baru tahu. Itu bahasa apa bang? Nah, pas gue nanya ke head barnya waktu itu, namanya Agus Mike, head barnya di sana. Pak Agus Mike. Ya, itu katanya bahasa Perancis. Saat gue kursus, itu berbarengan lagi gue kursus, gue nanya sama Pak Awai gitu kan. Ada ya Pak Awai, ini di outlet saya ada nama istilah istilah wine busong gitu kan. Wine busong itu apa gitu. Justru malah Pak Awai sendiri nggak tahu gitu loh. Oh iya. Pak Awai sendiri nggak tahu. Emang itu bahasa kayaknya Nggak ngerti. Iya bukan. Ya, cuma apalagi pada saat gue kursus di sana juga kan anak-anak kan suka bercanda, suka ngecengin gitu. Nah, wah, ya, tercetuslah sampai nama sekarang itu. sih maksudnya. Bartender tuh emang mulutnya sampah. Iya, tercetuslah nama itu. Agus Busong. Busong itu wine busuk sebenarnya. Tapi sebenarnya gue percantik gitu loh. Busong itu maksudnya spellingnya aja, tapi lu pakai Z gitu. Busong emang busong Pakai Z? sebenarnya. Iya, emang busong. Tapi nggak tahu pasti spellingnya seperti apa tapi gitu kan. Lu buat nickname lu aja lah ya. Sebagai nickname. Nah, sebenarnya ya Itu melekat tuh ya sampai sekarang. nggak tahu tuh. Nah, akhirnya itu siapa yang manggil lu pertama kali Busong tuh? Pawai. Busong. Agus Busong tuh Pawai. Berarti Agus Busuk. Ya udahlah. Nah, misalkan ada yang nanya, Busong tuh apa sih? Ada Busong dalam istilah wine dalam bahasa Perancis. Artinya apa? Manis. Bilang. Lu malah bego-begoin orang. Malah kasih informasi yang ya sebenarnya nggak kayak gitu ya, cuma udahlah gitu kan. Ya udah akhirnya melekat sampai sekarang. Ya udah kayak gitu aja sih. Gitu Bang ceritanya. Terus, setelah lu di venue, lu jadi apa Bang di venue? Di sana pertama kali jadi bartender. Waktu itu bareng sama Bang Wawan Uni Musa. Wawan Flare Rocks. Pertama kali dan Vidik. Bang Wawan. Nah, bareng sama Wawan waktu itu juga dapat rekomendasi dari Andre Rafael. Memang dia udah kerja di sana sebelumnya. Nah, pada saat masuk jalan 1 tahun,
Wawan udah ditarik ke Red Square, opening di sana Oh, Red 2005. Square pertama-tama tuh ya. Ya, pada saat saya berjalan, Abang siapa aja tuh Bang? Itu udah jadi bartender, lu udah jadi di bartender. venue terus lu pindah tuh ke Red Square. Apa gimana? Memang sebelumnya pada saat gini, sebelum saya di venue, saya jadi DW dulu waktu itu Daily workernya opening Red Square. Red Square 2000 di mana Bang? Red Square 2005. pertama tuh? Senayan. Oh, yang Senayan. Panin. Arkadia Senayan lantai 1. Arkadia. Ya. Oh, yang terakhir kan Di Panin ya. Iya, gue Nah, taunya di itu Panin. Senayan opening Red Square DW waktu itu 3 bulan 3 bulan waktu itu DW. Nah, habis itu tawarin kerjaan di venue waktu itu. Habis dari venue waktu itu baru tuh mulai tuh banyak opening outlet baru. Kayak contoh di 2000 dari Bentar, 2000. ini Americanonya Mr. James enak Bang. Kayak sekarang kita lagi di Mr. James. Oke. Habis dari venue lanjut ke pit Iklan stop. dikit. Lanjut ke pit stop. Mau buru-buru amat Bang. Dari venue ke Pit stop. pit stop. Tapi di Red Square lu daily worker. DW, sebenarnya DW. Timnya siapa aja tuh Bang? Legend-legend itu. Legend Red Square dulu ya, Bang Adit waktu itu di sana. Bang Adit. Ada Ya. Bang Adit, ada Bang Randy, Bang Randy. Bang Randy, ada Unggul, Panggul. ada Pak Unggul, ada Pak Maulani di sana tim Pak opening. Maulani. Pak Maulani opening Pak di sana. Maulani GBC. Ya, Marcel juga Marcel juga awal waktu itu bareng Di Red Square. Di Red Square. Oh, jadi Pak Marcel sama Bang Wawan satu Iya. outlet. Iya. Oke. Satu outlet di Red Square. Pada tahun itu banyak berkembang kompetisi dari banyak brand. Maksudnya sponsor sih. Iya. Apa brand udah brand banyak. Iya. Kayak zaman sekarang juga dong. Maksudnya sirup ada kompetisi Dulu itu tuh enggak? kayak Bacardi itu mulai bikin kompetisi. Oh, itu zaman ya awal-awal itu. Internasional malah ya, dulu Bacardi. Awal itu. Bacardi, Grey Goose bikin kompetisi. Kompetisi apa Bang? Mixologis? Kompetisi masih flaring? Lebih ke mixo tapi nggak yang terlalu hits banget kayak sekarang. Ya setahu gua kan di tahun itu ya kayak Bacardi Internasional itu bikin kompetisi kayak Shingogokan tuh dari Jepang tuh juaranya mixologis tuh ya. Betul. Itu udah mulai mixologis eranya. Betul. Dapat tawaran dari Bols Amsterdam. Bols Amsterdam Liquor itu buat bikin kompetisi nasional. Oke. Kompetisi nasional. Ya, saya sebagai apa Bang? Sebagai bantu panitia. Okay. Sebagai kru lah ya, sebagai kru. Itu emang door to door, bar to bar tuh emang udah basic dari dulu ya Bang ya? Memang udah dari awal kali ya. Nah, karena memang lu maksudnya orangnya sosial banget ya. Maksudnya ke setiap kegiatan lu aktif Bang. Gue dari dulu ini orang ada lagi aja. Enggak lah. Iya bener. Dan jurinya itu waktu itu artis. Siapa ya Bang? Artis. Ada yang kayak Arab, gue lupa namanya siapa itu. Siapa? Ahmad Albar? Bukan. Banyak Bang artis yang Arab. Pemain film. Siapa Arabik? Bukan. Ada waktu itu gue lupa. Pokoknya ada lah ya. Ada beberapa artis yang di-invite sama panitia. Sama panitia waktu itu. Jadi sukses dong Bang. Itu acara sukses. Juara satunya Aditya Ananda waktu itu. Oh, Bang Adit terlahir dari kompetisi terbesar itu. Ya. Terus Bang. Kompetisi kala itu ketat banget. Itu rame banget. Itu flare kompetisi rame banget. Oh, itu flare. Kompetisi juggling. Itu kompetisi. Sambil buat minuman. Flare style ya. Ya, flare style. Bener-bener itu bener-bener flare. Itu rame banget. Banyak banget kesan di situ, Nah, di situ akhirnya ya, kita jadi kenal sama teman-teman anak-anak yang lain gitu, anak-anak yang lain. Kalau misalkan lu sekarang ada kompetisi ikut-ikut aja, karena bukan yang dicari tuh bukan menang, bukan kalah, tapi link ya Bang. Yes. Nah, gue kenal Bang Busong aja gue dari Balimun. Kompetisi ini sebenarnya lebih ngelebar
secara nggak langsung kita juga kenal sama teman-teman anak bar yang lain gitu loh. Informasi gimana, informasi ada perkembangan tuh iya, apa, terus ada cara outlet dia apa, kerja ada outlet seperti apa. apa, Ya ada outlet benar apa, lowongan kerja biasanya kalau Bener, udah nggak bener. betah gitu kayak ya. gitu. Ini kalau misalkan lu udah bener nggak betah ya wajar ya. Iya wajar apalagi kerja ya, di bar. cocok-cocokan bang. Ya betul. Gitu Karena nggak ada yang lama gitu ya, ya sekarang gini deh, yang berpengalaman ya. yang udah berpengalaman kayak yang lu udah lama kerja di bar. Karena gini, di outlet tuh kita klop nih sama anak-anak yang kerja di bar gitu kan. Karena manajemennya yang nggak. Nah, Ya itu kan? men. Makanya lu next kalau ada acara apa itu ikut ya. Terus lu setelah itu kemana bang? Dari 2006 itu ke 2007 itu balik lagi kuliah. Kita ambil D3. Oh lu kuliah? Kuliah lagi. Kuliah lagi? Kuliah lagi. Udah di DO kuliah lagi? Beda Oh, beda jurusan. Ambil D3-nya. D3-nya apa? Ambil D3 Jurusan perhotelan. apa? Perhotelan. Baru Di fokus. Waktu itu di Akpar, Akademi Pertiwi dekat rumah di Cilimpitan. Rumah saya kan Condet. rumah saya kan Condet. Ada iklan. Terus. Nah, Pertiwi ngambil D3 perhotelan. Ya, D3 perhotelan. Lulus tuh. Lulus alhamdulillah lulus selesai 2007 2008. Akhirnya nggak nah ini sesuai dengan passion lu dan ya betul dan kemauan lu. Ya, benar-benar sesuai yang kita jalani. Jalan lu ya. Terus ini pertama kali lagi yang menurut gua aneh sih. Aneh tapi ya udah jalanin aja. Core lu tuh. Gua opening Apollo, Bro. Apollo Club. Lu nggak ketularan kan bang? Enggak. Jangan sampai deh. 3 bulan gua opening, ada temen waktu itu Bang Pai narik gua ke imigran buat tim opening. 2009 imigran Izel. DJ-nya tuh Izel ya pada ya. Ya. Opening 2000 imigran gua dapet 3 tahun. Nah, sambil kuliah itu juga. Lu udah jadi bener-bener udah jadi bartender. Beneran udah lu knowledge lu udah. Ya udah lumayan lah. Iya maksudnya pengalaman lu udah beberapa bar, terus lu juga cari knowledge-nya di benar-benar kursus gitu ya. Kursus. Habis itu pertama kali diajak jadi sales. Ketemu sama Bang Sulaiman. Bang Sulaiman. Ya, di sales. Di Monin waktu itu di awal-awal. Ada ketemu Bang Ilyas di situ. Sulaiman Monin ya. Sulaiman sama Ilyas. Bukan di Givart ya Bang udah. Sekarang Bang Sulaiman di Givart. Dulu memang awal-awal di Monin. Di Monin ya. Di Monin. Banyak belajar tentang produk. Cara pemasaran, cara penjualan saya gimana? Tuh guys, nggak gampang. Gue bilang nggak gampang lu perjalanan di bar. Lu ada fase yang dimana boring, terus lu jadi sales, and then lu kalau orang datang ke bar, semua adalah tamu lu. Bener, ya bang ya. Bener. Kalimat itu tamu adalah kawan kayak gitu aja sih. Betul bang. Kalau di bar itu, men, nggak bisa lu bilang. Itu bener yang Bang Bosong bilang adalah. Kalau lu di warung mungkin tamu adalah raja mungkin mungkin. Tapi kalau di bar itu tamu adalah teman. Jadi setiap orang datang ke bar lu, duduk, lu ajak ngobrol, berarti itu temen lu. Walaupun temennya temen lu, itu adalah teman. Ada satu lagi yang saya berkesan waktu itu kursus di GBC. Itu benar-benar Pak Awai kasih tahu ke saya. Ada tiga hal yang nggak boleh diomong. 3 hal apa aja bang? Ada 3 hal yang jangan pernah dibahas pada saat lu kerja di bar. Oke. Dengan tamu ya. Yang pertama adalah agama. Agama. Jangan pernah menanyakan hal. Ya karena lu udah pasti minum alkohol. Iya nggak? Jangan pernah bicara itu juga maksudnya. Bar ya alkohol. Kalau sekarang kan banyak bar mocktail, banyak bar kopi gitu kan. Terus bang? Yang kedua, rasialisme. Pasti. Yang kedua, jangan pernah dibahas masalah ras. Lu Betawi, lu Cina, wah lu orang itu jangan. Kecuali orang Mars gitu. Kecuali beda planet. Iya kan maksudnya. Lu kayak MIB tuh, Men in Black tuh. Betul. Lu boleh tanya tuh dari planet mana tuh. Satu lagi. Apa tuh bang? Politik. Kenapa bang? Jangan pernah dibahas. Pandangan politik itu sangat sensitif kah? Banget.
Karena kita semua ada visi masing-masing kan. Oh, A seperti ini, B seperti ini, jangan pernah dibahas gitu. Oke, pandangan politiknya Ya. pasti berbeda, itu Pandangan sensitif ya Bang ya. Setiap orang ternyata pasti ya. akan punya gua- opini masing-masing. Pada saat zamannya pemilihan presiden tuh biasanya anak-anak banyak yang nanya, lu milih siapa ya Bang gitu. Nah, itu nggak boleh Bang ya jangan. sebenarnya ya. Nggak perlu dibahas lah masalah Politik tuh nggak boleh. Tiga, jadi benar-benar 3 hal yang Politik, rasialisme, ras sama agama. sama agama. Oh. 3, karena kita Sama kan jadi kepribadian sih Bang kayaknya, kayak lu kemarin kayaknya bukan sama si ini deh gitu. Nah, itu beda juga- case. Itu Itu pribadi. beda, jangan. Tapi Itu beda. boleh dibahas tapi jangan sama Ya, yang di bawah gitu ya Bang ya. Itu biasanya juga wah, jadi repot. menjadi hal sensitif itu ya. Repot. Nah. At least pada saat kita tanya sewajarnya, mungkin teman-teman pada saat tamu dari mana nih gitu. Oke. Kalau misalkan ada tamu dari luar, misalkan kayak bule gitu ya, sekedar tanya basa-basi ya, Iya. basa-basinya. Oh, kayak misalkan gitu. dia logatnya ada British Ya. dari Inggris ya gitu. Boleh berarti ya Bang ya. Kayak tanya misalkan dalam rangka apa ke sini gitu, Oh, liburan atau liburan bekerja, atau bekerja ada gitu bekerja ya. kayak gitu aja. Terus biasanya terus tuh Buka omongan lah ya, buka omongan di dari awal mana aja gitu, basa-basi. Mm-mm. Gimana minuman yang kita buat, gimana makanan yang kita Tanya sajikan. produk, ya intinya tanya produk kita Ya. gitu. Apa yang kita jual gitu ya. Itu yang kita jual, Itu yang kita jual, itu yang kita bahas. Betul Bang. Betul. benar banget. Itu aja. Nah, dulu ini sekedar. jadi pelajaran nih guys buat lu orang di mana lu sekarang masih ngebar. Yaitu 3 hal. Yang pertama politik, rasialisme, sama agama. Itu nggak boleh. 3. Dan yang keempat adalah lu bahas produk lu aja, nggak usah bahas yang lain. Ya. Itu hal yang paling penting ya Bang. Betul. Nih guys, nanti bocorannya akan ada beberapa Teman-teman podcast Ya, senior, teman-teman senior. legend-legend, biar lu tahu perjalanan barnya mereka tuh seperti apa. Betul. Terus Bang, Nah, proyekan Denali nih sekarang. ya sekarang ini lagi berjalan. Oke. Kesibukan saat ini memang lagi berjalan itu. Kedepannya nih, Ya. yang ke depan, proyekan yang ke depan, Sampai ya lu ada proyekan Denali kompetisi, nasional. nasional. Apa Bang nama 7 kota. kompetisinya? Roadshow 7 kota. Roadshow. Kok nama kompetisinya apa? Beverage Wonder BWC ya? BWC Beverage Wonder Competition. Championship. Oh, championship. Challenge competition. Oh ya, pokoknya kompetisi lah ya, Kompetisi. Kompetisinya apa aja Bang? Maksudnya Lebih ke challenge sih. ke challenge. Challenge-nya itu speedity atau Bukan. Jadi challenge kayak knowledge juga. knowledge yang pasti knowledge kayak Buat lo orang yang ikut nih, persiapin tuh. Besok kayak- di mana Bang? dalam waktu dekat ini besok tanggal 20 Mei itu di Bandung. Oke, di Bandung tanggal 20. Tanggal 20 Mei. Oke, Sementara 20 Jakarta kan Mei. udah selesai kemarin di 15 April. Oke. Nah, besok itu 20 Mei di Bandung, itu di Roots Gudang Selatan. Bandung. Sudirman. Oh, nggak tahu Daerah deh. mana sih? Nama jalannya apa? Saya nggak tahu. Daerah Gudang Selatan pokoknya. Gudang Selatan Nah, ya. Gudang Selatan. Lupa juga, gue udah Nanti lama gak ke Bandung. Bandung. Habis itu lanjut di bulan Juninya besok itu Oh, berarti ini berkepanjangan. berkesinambungan. maraton ya Bang? Maraton. 16 Juni itu 16. di Surabaya. Oke. 19 Juni itu ke Makassar. Ke Makassar. Wih, Makassar. Makassar. Lanjut nanti bulan Julinya itu kita ke Medan. Medan. Agustus 7 kota. kota, 7 provinsi tuh. 7 provinsi. 7 kota, 7 provinsi, Pak. Iya, maksudnya kan ada 7 kota ya, tapi masih provinsinya sama. Oh, enggak. 7 kota berarti 7 provinsi 7 dong. provinsi. Nah. Oktobernya itu di Medan, Agustusnya itu di Jogja, Septembernya baru final di Bali. Oh, final itu nasional. Jadi yang juara Jakarta, juara Makassar, Yes. juara Medan, lu adu tuh di Bali tuh. Di Bali nanti di Main sana. jalan-jalan tuh Kayak ke gitu. Bali sekalian ya. Ya, saya kerja sambil Asik ya, jalan-jalan. Bang. Asik ya, Bang. Seru sih. Terus sih. Dah kayak gitu aja sih. Pertanyaan cepat dari gua, Bang. Oke, Bang. Red Square apa Louis? Louis Louis. Kenapa ya, Bang? opening Tim di opening. sana. Lu ngerasa tim open pertama kali lu ngerasa jadi tim pre-opening tuh di situ? Pertama opening terus berkesan dan ternyata Louis itu adalah menjadi trade center bar yang ada di Jabodetabek sampai sekarang. Itu gokil sih. Sampai sekarang tuh nggak sepi tuh Louis. Itu keren banget. Itu keren banget sih. Terkesan banget. Pertanyaan cepat kedua, Kiki Moka apa Aditya? Aditya.
gue milih tadi lu Aditya. bilang Aditya. kenapa ada Kiki Moka atau Bang Adit. Aditya? Gue pilih Bang Ya. Aditya. Bang Aditya banyak gue banyak belajar dari beliau karena posisi dia sekarang lagi di Bali. Banyak belajar dari dia tentang komunikasi, Knowledgeable tentang banget knowledge, tentang lu harus gimana, harus attitude apa, juga ya. attitude gimana. Itu Nanti sih. kita undang ya bang. Boleh kita invite beliau. Dah, apalagi? Gifat apa Monin? Gifat. Lebih banyak 1 liter. Gifat. Terkesan di Gifat. Bang Busong, thank you. Makasih bang. Thank you bang. Sehat-sehat abang. Thank you bang. Siap. Oke. Oke.